Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kita bertemu lagi di minggu yang keempat. Di materi yang keempat. Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliahnya tetap sama tentang ilmu alamiah dasar dan ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Nah, tapi materinya beda, yaitu tentang proses bentuknya alam semesta dan penghuninya. Nah, di sini proses bentuknya alam semesta dan penghuninya. Nah, alam semesta menurut Babilonia pada dari tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi merupakan suatu ruangan atau selingkup dengan bumi yang datar sebagai lantainya dan langit sebagai bintang dan langit beserta bintang sebagai atapnya. Nah, jadi dapat disimpulkan alam semesta itu alam semesta atau jagat raya adalah suatu ruangan yang maha besar yang di dalamnya terdapat kehidupan yang biotik dan abiotik. Serta di dalamnya terjadi segala peristiwa apapun kegiatannya manusia, segala peristiwa alam baik yang dapat diungkapkan manusia maupun yang tidak. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita hendak mempelajari alam semesta, berarti kita mempelajari makrokosmos, ruang lingkup yang sangat luas. Nah, sebaliknya, apabila mempelajari permasalahan kecil, berarti kita mempelajari mikrokosmos. Ruang lingkupnya juga kecil, seperti itu. Jadi di sini di proses terbentuknya alam semesta dan penghuninya di sini ada teorinya. Teori mengenai bentuknya alam semesta. Nah, alam semesta terjadi pada tahun yang lampau bersamaan dengan berbagai letusan besar. Teori terjadinya alam semesta adalah sebagai berikut. Nah, maaf ya ini salah ketik. Teori dentuman atau teori ledakan. Di sini teori dentuman atau ledakan itu, teori ini mengutarakan bahwa adanya suatu massa itu yang sangat besar di jagat raya dan mempunyai berat jenis yang sangat besar. Meledak dengan hebatnya akibat adanya reaksi inti. Jadi massa yang meledak itu kemudian berserakan dan mengembang dengan sangat cepat serta menjauhi pusat ledakan atau inti ledakan tersebut. Yang kedua, teori ekspansi. Teori ekspansi dan kontraksi. Nah, di sini teori ekspansi dan kontraksi di sini teori yang diambil berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu massa ekspansif dan massa kontraksi. Nah, dalam jangka waktu kurang lebih itu 30 tahun, 30 juta tahun dalam masa ekspansi. Terbentuknya sebuah galaksi tersebut beserta bintang-bintangnya. Ekspansi disebut didukung oleh adanya tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen. Nah, jadi terbentuknya galaksi itu ada tekanan atau reaksi dari hidrogen yang pada akhirnya membentuk berbagai unsur lain yang sangat kompleks. Jadi yang dimaksud dengan teori ekspansi dan kontraksi itu yang sudah saya sebutkan barusan. Nah, yang kedua di sini, yang pertama kan terbentuknya. Jadi yang kedua di sini terjadinya galaksi. Nah,
Galaksi adalah calon bintang atau kelompok bintang yang jumlahnya ribuan atau jutaan dan terdapat di alam semesta. Itu yang dinamakan galaksi. Nah, menurut Fowler, kira-kira pada 12 juta tahun yang lalu, galaksi di alam semesta yang jumlahnya ribuan ini tidaklah seperti galaksi pada yang ada pada saat ini, yang kita lihat. Kalau kita lihat pakai alat, nah, pada saat itu galaksi masih merupakan kabut gas hidrogen. Nah, itu kan tadi sudah saya jelaskan, yang teori ekspansi dan kontraksi ada keterkaitan yang menurut Fowler. Nah, jadi kabut gas hidrogen yang sangat besar. Kabut gas hidrogen ini tersebut bergerak perlahan-lahan dan berputar pada porosnya, sehingga seolah-olah berbentuk bulat karena gaya beratnya. Tuh. Jadi kabut gas hidrogen ini mengadakan kontraksi. Nah, kan betul kan tadi menurut teori kontraksi dan ekspansi tadi itu. Nah, di sini kabut gas hidrogen itu mengadakan kontraksi sehingga bagian luar dari kabut gas hidrogen itu banyak yang tertinggal. Nah, jadi di sini pada tempat-tempat yang berotasinya lambat atau berat jenisnya yang besar, jadi terbentuklah bintang-bintang. Jadi bintang yang ada saat sekarang itu jadi terbentuknya dari kabut gas hidrogen. Yang selanjutnya, kemudian setelah berjuta-juta tahun, bintang tersebut mempunyai bentuk seperti benda langit yang saat ini kita lihat. Nah, saat ini kita lihat. Di sini menurut bentuknya galaksi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, galaksi berbentuk spiral. Tuh, ya, salah spiral. Yang kedua, galaksi berbentuk elips. Dan yang ketiga, galaksi berbentuk tak beraturan. Tuh, bentuk galaksi itu dibedakan menjadi 3. Ya. Yang ketiga di sini, yang ketiga di sini terjadinya bumi dan sistem tata surya. Nah, mula-mula ilmuwan Yunani pada abad kedua Masehi berpendapat bahwa semua benda di angkasa itu bergerak mengelilingi bumi. Menurut ilmuwan Yunani, teori ini disebut dengan geosentris. Nah, itu kalau benda-benda mengelilingi bumi berpendapat di angkasa itu disebut geosentris. Nah, kemudian teori itu dibetulkan oleh Nikolai. Nah, Nikolai bahwasannya yaitu seorang astronom Polandia pada tahun 1473 sampai 1543. Pada tahun 1533 dengan teorinya yaitu di sini dengan teorinya heliosentris. Nah, bahwa semua benda angkasa bergerak mengelilingi matahari. Nah, kalau teori geosentris, nah itu semua benda angkasa mengelilingi bumi. Nah, kalau menurut ilmuwan Polandia, yaitu heliosentris, yaitu semua benda mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk lingkaran. Pada tahun 1686, Isaac Newton tahun 1963 sampai 1727 dengan teori gravitasinya menjelaskan bahwa bumi dan planet-planetnya
mengorbit karena prinsip gravitasi. Tuh. Nah, di sini menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 dan 1804. Nah, pada tahun 1755 dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umum dan Teori tentang Tata Surya berdasarkan hukum Newton, Immanuel Kant mengatakan jika bumi, planet-planet beserta bintang memang terjadi, maka proses-proses terjadinya selalu menurut hukum alam. Tuh. Nah, dan yang kedua menurut Pierre Simon Marquis de Laplace. Nah, pada tahun 1749 sampai 1827 menyatakan di angkasa terdapat kabut asap yang telah berputar, yaitu yang telah berputar, berpijar, dan panas. Putaran kabut yang berpijar itu perlahan-lahan menjadi dingin. Semakin cepat berputar, gas tersebut semakin mendingin dan menyusut hingga terbentuknya menyerupai lingkaran dan membentuk planet. Tuh, menurut ilmuwan Pierre Simon. Dan yang ketiga di sini hipotesis planetesima. Nah, pada tahun 1905 Thomas Chamberlain, geologiwan, dan Forrest Moulton, dan astronom dari Chicago, USA mengutamakan teori baru yang disebut matahari itu didekati bintang. Nah, sehingga terjadilah gaya tarik-menarik dan terjadilah peledakan hebat yang menyebabkan banyak gas mencuat keluar dari atmosfer matahari. Tuh. Jadi setiap ilmuwan itu berbeda pendapat. Jadi kan perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Nah, jadi kalau orang dulu itu pastinya banyak-banyak pendapat, banyak-banyak penelitian. Yang ketiga itu, yang keempat, hipotesis pasang surut. Nah, di sini yaitu hipotesis ya salah ketik itu ya, hipotesis pasang surut gas. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, matahari didekati oleh sebuah bintang yang besar, atau mungkin sebesar matahari, tetapi tidak saling bertabrakan, membentuk lidah api dan mengakibatkan terbentuk planet seperti Merkurius dan lain-lainnya itu. Nah, di sini matahari, bumi, dan bulan perbedaannya. Matahari diperkirakan, ini kan menurut penemuan atau menurut ilmuwan atau astronom luar negeri. Matahari diperkirakan umur matahari sampai sekarang kurang lebih 500 tahun atau sekitar 10 miliar tahun dan akan berakhir kira-kira 5 tahun lagi. Itu kan hanya perkiraan, hanya mereka-reka. Entah matahari itu akan berakhir kapan, Allahu a'lam kan ya. Nah, kalau bumi tidak terlalu dekat dan jauh dengan matahari. Nah, kalau bulan beredar mengelilingi bumi sekali dan juga berotasi sekali. Nah, kalau matahari lapisan dan beberapa macam gas dari beberapa macam gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Kalau bumi tempat terdapat kehidupan. Nah, contohnya saat ini kita kan ada di bumi. Kalau bulan, berdasarkan ilmu geologi, bulan terpisah dari bumi. Ketika bumi mempunyai kerak mendingin dan padat. Nah, kan sudah dijelaskan berdasarkan ilmu geologi, bulan terpisah pada bumi ketika mempunyai kerak mendingin dan padat. Nah, di sini ada sebagian yang saya temukan dalam Al-Quran. Nah,
pastinya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semuanya. Nah, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya di surat Ad-Dariyat ayat 47. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Nah, itu di surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahan atau kritikan, mohon dimaklumi ya. Karena buru-buru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.